Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Zahro dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang infinitif dan gerund. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang infinitif. Apa sih infinitif itu? Infinitif dalam advanced structure, dalam grammar Inggris, infinitif itu kayak sebuah bentuk dasar verbal kata kerja yang diawali dengan to, dengan rumus to plus verb. Contohnya seperti to sing, to dance, to eat. Infinitif seringkali juga menyatakan tujuan, rencana, atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Selanjutnya ada gerund. Gerund in advanced structure in grammar English, yaitu bentuk verbal yang diakhiri dengan ing dan berfungsi sebagai nomina. Nah, nomina itu adalah kata benda yang menunjukkan orang, tempat, benda atau ide. Gerund juga termasuk nomina khusus yang berasal dari kata kerja. Contoh seperti singing, dancing, eating, swimming. Dan gerund juga seringkali menyatakan aksi, lebih sering menyatakan aksi atau kegiatan yang sudah terjadi gitu. Kemudian slide selanjutnya adalah different infinitive and gerund, perbedaan. Kayak meskipun infinitif dan gerund dapat berfungsi sebagai subjek dan objek, pilihan antara keduanya bergantung pada nuansa makna yang ingin disampaikan. Infinitif lebih menekankan tujuan, potensi, dan formalitas, sedangkan gerund lebih ke menekankan aksi, konkret, dan informalitas. Jadi tuh infinitif sama gerund itu sebenarnya kalimatnya kayak misal dalam contoh kalimatnya itu sama, cuman tujuan kita sebenarnya menyampaikan kalimat ini itu untuk apa. Jadi disitulah perbedaannya gerund sama infinitif. Nah itu kayak infinitif kan lebih ke tujuan, potensi, formalitas. Apa sih tujuan, apa sih maksudnya kan. Infinitif itu seringkali menekankan tujuan atau rencananya masih berencana kan, akan melaksanakan gitu kan. Kayak potensi, infinitif dapat menunjukkan kemungkinan atau potensi untuk melakukan sesuatu. Dan juga formalitas, infinitif cenderung lebih formal daripada gerund. Kemudian dalam gerund sendiri ada aksi, konkret, dan informalitas. Aksi, gerund itu biasanya kalimat yang menunjukkan aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi tuh kalau infinitif kayak masih dalam rencana, kalau gerund sudah berlangsung gitu. Kemudian konkret, gerund lebih konkret dan menggambarkan tindakan yang nyata, bukan hanya berangan-angan memungkinkan akan terjadi atau enggak. Tapi kalau gerund itu tindakan yang sudah terjadi, yang nyata, yang terjadi real gitu. Nah, informalitas, gerund juga cenderung lebih informal daripada infinitif. Kemudian kita masuk ke example infinitive and gerund sebagai subjek. Contoh perbedaannya ya, yang pertama yaitu to study abroad is a great opportunity. Infinitive emphasizes the goal or potential of studying abroad. Jadi tuh to study abroad is a great opportunity. Dalam kalimat ini tuh to study abroad itu sebagai subjek dan menggunakan bentuk infinitif. Nah, penggunaan infinitifnya itu sebagai goal, tujuan atau potensi dari tindakan belajar di luar negeri. Kalimat ini juga bisa dilanjutkan dengan alasan mengapa belajar di luar negeri itu dianggap sebagai kesempatan yang baik. Jadi semisal kalimatnya dilanjutkan jadi kayak gini. To study abroad is a great opportunity as it allows you to experience different cultures and gain a global perspective.
Kemudian ada studying abroad can be a life-changing experience. Jeroen emphasizes to action of studying abroad. Jadi kalimat ini juga dalam studying abroad itu termasuk sebagai subjek dan menggunakan Jeroen. Nah, Jeroen di sini menekankan pada aktivitas, aksi langsung gitu. Aktivitas belajar di luar negeri itu sendiri. Kalimat ini juga dapat dilanjutkan atau ditambahkan dengan kayak bagaimana pengalaman tersebut dapat merubah hidup seseorang, seperti contohnya kayak ini. Studying abroad can be a life-changing experience because it helps you develop independence and adaptability in a new environment. Begitu. Nah, example berikutnya itu sebagai objek. Infinitive past Jeroen as object. Contoh perbedaannya seperti saya itu, I like swimming. Jeroen emphasize the action of swimming. Jadi dalam kalimat ini kan swimming sebagai Jeroen objek kan, sebagai objek menekankan pada aktivitasnya itu swimming, berenang. Kemudian I want to swim yaitu sebagai infinitive, emphasize the desire or potential to swim. Jadi I want to swim. To swim itu infinitive sih, itu sebagai keinginan atau potensi untuk berenang. Jadi tuh kalau infinitive I want to swim masih baru keinginan atau rencana. Kalau Jeroen I like swimming itu sudah melaksanakan gitu. Kemudian seharusnya kebalik, ini harusnya infinitive dulu ya. Kemudian she decided to quit smoking. Sebagai infinitifnya itu to quit smoking. Infinitive emphasize the decision to stop smoking. Jadi di sini kan kalimatnya she decided to quit smoking. To quit smoking yaitu keputusan untuk berhenti merokok. Kemudian ada Jeroennya she stopped smoking. Emphasize the action of the stopping smoking. Jadi di Jeroen di sini dia benar-benar berhenti, sudah melaksanakan, dia berhenti merokok. Stop it smoking gitu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh lainnya juga. Kayak infinitive, to travel the world is a dream for many. To learn a new language can be challenging, atau to success in business requiring hard work and dedication. Jeroen, swimming is a great way to stay fit. Or reading helps to improve vocabulary. Or eating healthy food is essential for good health. Penjelasannya sama seperti contoh-contoh yang tadi. Infinitive dan Jeroen perbedaannya begitu sama semua. Berikutnya juga ada example is Jeroen as object. Jeroen sebagai objek menempati posisi setelah kata kerja dalam kalimat dan menerima aksi yang dilakukan oleh subjek. Sama seperti tadi, rumusnya Jeroen tetap sama kayak verb plus ing. Jadi contohnya di sini, she enjoys reading novels. Jeroen is reading. I love swimming in the ocean. Jeroen is swimming. He quit smoking last year. Jeroen is smoking. They finished writing the report. Jeroen is writing. Ya, jadi sama aja kayak intinya infinitive itu rumusnya rumusnya to plus verb, or Jeroen rumusnya verb plus ing. Tergantung tujuan kita dalam mengungkapkan kalimat ini untuk apa sih. Misal tujuannya untuk kayak baru keinginan, itu berarti termasuk infinitif. Tapi kalau kayak kejadiannya sudah terjadi, itu berarti termasuk ke Jeroen begitu.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.